Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya yaitu Fani Rahmawati dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Penjaskes. Nah, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Oku Timur, yaitu Desa Sumberjaya, yaitu kabupaten yang salah satunya berada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, perlu kalian tahu, kabupaten ini yaitu kabupaten penghasil sektor pertanian dalam pertanian sawah, yaitu padi, yang memiliki eksplorasi terbesar di Sumatera Selatan. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu petani yang ada di desa ini, yaitu Desa Sumberjaya. Untuk itu, ikuti perbincangan saya kali ini bersama salah satu warga Desa Sumberjaya. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan mayoritas masyarakatnya hidup dengan bertani. Tidak mengherankan jika sawah dijadikan para politik sebagai tempat paling ideal untuk mencitrakan diri sebagai bagian dari wong cilik. Hampir semua pejabat dan politisi setidaknya turun ke sawah di masa-masa tertentu untuk menggiatkan suara dan simpati masyarakat. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka memang menaruh perhatian terhadap petani dan pertanian. Sudah menjadi hal lumrah ketika foto-foto para pejabat menanam padi ikut panen raya atau berdialog dengan para petani menjadikan hiasan di media sosial dan laman-laman berita. Jadi salah satu cara jitu untuk menarik sesuatu dan cara paling wah untuk membangun citra. Namun terlepas dari itu, ada banyak cerita tentang politisi dan sawah, dari ideologi penaman hingga penipuan. Bagi Soekarno, sawah bukan hanya tentang lumpur dan padi, tetapi juga tentang ideologi. Berbicara tentang Bung Karno tentu tidak lepas dengan salah satu gagasan ideologinya yang dikenal dengan Marxisme. Marxisme adalah perkembangan Bung Karno dari ideologi Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi budaya Indonesia. Menurut beberapa sumber, Marxisme muncul pada saat Soekarno bertemu dengan petani miskin bernama Marhen atau Aing di Bandung 1950-an. Marhen adalah seorang petani yang mempunyai sepetak sawah, punya alat produksi sendiri, tidak bekerja dengan orang lain, namun hasilnya hanya cukup untuk menghidupi hidupnya sendiri, tidak cukup menaikkan harkat sosial maupun ekonominya. Soekarno mendefinisikan Marxisme sebagai sosialisme Indonesia, dalam petik mendefinisikan seorang Marhen sebagai orang yang hidup sebagai buruh tapi juga bukan sebagai majikan, tidak bekerja pada orang lain, dan memiliki alat-alat produksi kecil yang sudah cukup untuk dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan Marhen, Soekarno mengenalkan Marxisme pada pidato-pidatonya dan menjadikan alat perjuangan Soekarno dan PNI untuk mengangkat harkat hidup kaum Marhen, selain menggagas ideologi yang terilhami dari petak sawah dan petani. Pada 1950-an, Soekarno juga pernah memberikan sebuah kepanjangan khusus dari kata petani, yakni Penjaga Tanah Negara Indonesia, sebuah akronim yang digunakan Bung Karno untuk memberikan semangat dan motivasi sekaligus retorika untuk mengambil hati para petani. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan seorang tokoh petani, salah satu di Desa Sumberjaya, yaitu dengan siapa, Pak? Pak Suyatno. Nah, Pak Suyatno. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya nih, Pak, mengenai sektor pertanian, terutama sawah atau padi yang ada di Kabupaten Oku Timur khususnya ini ya. Bagaimana nih, Pak, biar anak muda sekarang ya, anak muda petani sekarang bisa tertarik nih, terlibat dalam sektor pertanian. Nah, seperti melibatkan dirinya mengisi dan mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini. Karena anak muda sekarang ini kecil sekali kemungkinan untuk ikut dan ketertarikan mereka dalam petani, sebagai seorang petani. Ya, seperti banyak kasus-kasus yang melibatkan mereka tidak tertarik, itu salah satu pemerintahan ini salah dalam melakukan pengelolaan dana, seperti alat-alat, bantuan alat-alat, bantuan pupuk, dan meningkatkan unggulnya SDM di pemerintahan pusat ke daerah itu sendiri. Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, nah, di sini modelnya untuk petani itu makanya kurang untuk peminat dari pemuda, itu permasalahannya satu. Untuk pengelolaan juga untuk pengembangan si anak muda terutama itu bermasalah, terus terang itu masalah kompensasi untuk kepemudaan. Jadi mayoritas petani itu yang
hanya diinginkan kalau ada keinginan atau istilahnya bantuan-bantuan yang merupakan langsung dari pemerintah. Yang kedua, permasalahan untuk petani di sini, ini di Desa Sumberjaya Kecamatan Blitang 2 itu boleh dikata sudah 50% atau 60% itu modern. Jadi masalah untuk bagi petani atau buruh tani lain Pak dengan petani. Kalau petani itu mayoritas sudah 75% makmur. Cuman untuk buruh petani itu memang kurang. Makanya bagi pemuda itu kurang peminatnya. Jadi begitu. Jadi untuk sektor untuk pengolahan, untuk pendanaan itu terlalu minim bagi generasi penerus. Maka dari itu kalau bisa dari keinginan kami itu sebagai petani, bagi pemerintah itu gimana caranya untuk menunjang bagi anak penerus petani itu yang jelas istilahnya itu peluang-peluang kerja, yang peluang-peluang untuk pemasukan itu dipermudah atau diadakan. Makanya sekarang itu untuk bagi petani Sumberjaya memang untuk swasembada pangan itu alhamdulillah syukur untuk Kecamatan Blitang itu menunjang. Menunjang untuk penghasilan itu juga sudah menunjang. Alhamdulillah untuk periode MT1 ini untuk pupuk itu alhamdulillah ya sudah lumayan mudah itu Pak. Sudah mudah. Yang MT2 kemarin itu agak sulit. Tapi sekarang MT1 alhamdulillah sudah, ini buktinya kami sudah sebagai perkumpulan kelompok tani ini sudah ada persiapan pupuk ini. Oh, ini juga salah satu dari pengelolaan pemerintah pemerintahan bantuan ya. Bantuan untuk MT1. Dan juga sudah tidak bingung lagi bagi petani bukan buruh tani. Makanya itu generasi muda peminatnya itu terus kurang di sini Pak. Sudah katakan itu modern. Itulah sementara itu yang kami dapat sampaikan dan informasikan. Jadi SDM pemerintahan itu juga sangat perlu ya, harus diregenerasikan supaya inovasi-inovasi yang sekarang ini tersampaikan baik kepada petani. Jadi begitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak, mengenai karena kan Kabupaten Oku Timur ini sebagai penghasil terbesar padi di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, supaya peningkatan penghasilan beras ini terus meningkat dan supaya bisa dirasakan oleh para perantauan yang ada di luar kota seperti di luar Jawa, luar Sumatera kayak gitu ya. Jadi itu gimana Pak programnya biar beras yang di Oku Timur ini terus meningkat, terus unggul? Apakah peran pemerintah juga harus lebih perhatian lagi kepada petani, atau memang petaninya ini harus perlu disejahterakan lagi, atau bagaimana agar beras ini semakin meningkat kualitasnya dan bisa dirasakan terus enaknya beras Oku Timur ini oleh para perantauan itu, gimana Pak? Nah, itu gini, masalah swasembada pangan atau beras yang diproduksi di Desa Sumberjaya itu alhamdulillah untuk sementara ini yang sudah dipublikasikan, apalagi yang khususnya Desa Sumberjaya. Nah, kalau Desa Sumberjaya itu bahkan kita atau pemasukan di bulog-bulog itu sudah nggak ada istilahnya Jawanya cacat lagi, sudah terpilih bagi Blitang 2 atau Sumberjaya itu mayoritas. Terutama itu karena apa? Karena petani itu atau yang daripada penyuluh-penyuluh itu ya alhamdulillah sudah 60% untuk penyuluhan. Tapi yang kami harapkan itu masih ada kekurangan atau kekurangan yang itu adalah untuk permasalahan ya, untuk obat itu kami minta jangan terlalu tinggi, untuk pupuk itu ya harus siap pada waktunya ya. Itulah untuk keinginan kami untuk produksi gabah kering itu kalau Desa Sumberjaya Blitang 2 ini alhamdulillah sudah mempunyai mayoritas. Itu kalau kemarin tuh yang sudah itu per hektarnya sudah menembus dari angka 6 ton. Maka keinginan petani kalau bisa itu mencapai 8 ton. Makanya yang kesulitan itu adalah masalah harga obat.
Makanya kalau bisa dari pemerintah kami minta untuk bersubsidi untuk bantuan-bantuan obat-mengobat, itulah yang diinginkan para petani desa Sumberjaya. Oke, jadi terima kasih Pak untuk penyampaian untuk edukasi. Dengan kali ini bisa menjadi evaluasi untuk kita sebagai masyarakat, bagaimana petani-petani beras, petani lokal itu juga menginginkan eksploitasinya tuh lebih meningkat lagi, lebih unggul lagi, dan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri itu ya keenakannya gitu, keluar biasanya dari seorang petani padi itu ya itu. Jadi itu saja mungkin perjalanan pembicaraan saya di Desa Sumberjaya ini, semoga bisa mengedukasi masyarakat luar di sana dan juga menjadi evaluasi perhatian untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan lagi gimana sih petani-petani yang ada di desa-desa ini, petani-petani lokal, gimana mereka sudah sejahtera apakah belum. Jadi itu saja perbincangan kali ini bersama saya Fani Rahmawati. Semoga bermanfaat dan mengevaluasi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.